Halo, selamat datang dalam pembahasan bisnis peternakan sapi perah. Nah, pada kali ini kita akan membahas soal cara melakukan segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah suatu proses untuk mengkategorisasikan potensial customer kita menjadi beberapa kategori tertentu. Nah, ini dilakukan berdasarkan kesamaan karakteristik dari tiap-tiap kategori. Nah, kenapa itu penting? Karena dengan melakukan segmentasi pasar, maka para pemilik bisnis dapat menentukan misalkan cara manajerial yang pas. Contohnya dalam berapa banyak diproduksi, lalu produksinya bentuknya seperti apa, apakah berdasar orderan atau stok yang selalu ready, atau kita harus memberikan misalkan tambahan servis seperti pengantaran produk dan lain-lainnya. Kemudian juga kita memikirkan kira-kira strategi harga yang pas untuk kategori pelanggan tersebut apa. Dan yang terakhir, dengan tiap-tiap masing-masing karakteristik, maka akan memiliki karakteristik yang pas untuk marketing-marketing tertentu. Kemudian, cara melakukannya gimana sih? Nah, itu dapat kita lakukan melalui beberapa metode. Yang pertama, misalkan kita bagi berdasarkan hubungannya terhadap kita, kemudian juga level pendapatan dan lokasi. Misalkan ini 3 contoh yang sering kita gunakan. Nah, misalkan hubungan itu sifatnya misalkan ya, bisnis to bisnis, sesama bisnis, bisnis to customer itu dari kita ke customer langsung, dan bisnis to government itu dari kita ke pemerintahan. Nah, terus untuk income level misalkan dari yang rendah, sedang, dan tinggi. Terus untuk lokasi misalkan kita di bawah 2,5 sampai 5 sampai 7,5, maupun lebih dari 7,5. Nah, kita langsung studi kasus saja. Misalkan ada angkringan dan kafe. Ini memang sama-sama bisnis to bisnis. Tapi kalau untuk angkringan, mereka memiliki karakteristik seperti ini. Mereka lebih memilih untuk mengolah susu mentah daripada membeli susu yang sudah matang, sudah dipasteurisasi, tapi membayar lebih. Kemudian juga mereka tidak begitu memikirkan soal packaging yang bagus, yang penting itu aman, sudah cukup. Dan yang terakhir, mereka tidak begitu memikirkan masalah kemasan seperti branding dan logo, karena tidak akan dilihat oleh customer mereka. Nah, beda halnya dengan kafe. Kafe lebih memilih untuk membayar lebih, di mana mereka akan mendapatkan susu yang matang, yang sudah terjamin, memiliki kemasan yang bagus, dan branding yang oke, dibanding membayar lebih murah tapi tidak mendapatkan itu semua. Nah, ketika kita sudah memahami hal-hal seperti ini, maka kita juga bisa menentukan strategi kita dalam menghadapi customer kategori seperti itu. Jadi misalkan angkringan, oke, kita yang penting menjualnya dengan harga yang cukup murah. Terus misalkan untuk yang kafe, oke, kita bisa memberikan harga yang lebih mahal, tapi juga harus siap modal untuk hal-hal yang mereka inginkan. Nah, dengan memahami seperti itu, kita juga tahu mana sih market yang lebih cocok untuk kita masuki terlebih dahulu. Nah, cukup sekian untuk video pembahasan kali hari ini. Sampai jumpa dalam video pembahasan lainnya. Terima kasih.